Hai semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, semangat semua nih kalau gitu kakak Semangat undang semuanya untuk bangkit berdiri karena hari ini kita mau memuji Tuhan Tuhan Yesus. Coba tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Coba katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Come on. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Coba yang bersuka cita lebih lagi katakan happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kak Angel, apa sih tandanya sebagai anak Tuhan Kak Angel? Yaitu baca kitab suci. Rajin baca kitab hari. Wow. Yuk kita baca kitab suci doa tiap hari. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Lebih lagi ya, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kenapa? Kalau mau tumbuh harus apa Kak? Kalau mau tumbuh, lebih tinggi tangannya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, kita semua yang hatinya penuh nyanyian, yuk lebih lagi bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Katakan lagi hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Coba tunjuk siapa rajanya. Dialah Raja. Siapa? Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Panggil namanya. Yesus. 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 Oh, dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Bangga katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Lebih bangga lagi katakan ya.
raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Lambaikan tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Katakan lagi, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, tundukkan kepala. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan melihat dimanapun kita berada. Kami datang kepadamu Yesus. Ini kami Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Ini kami Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
atas kebaikanmu. Kiko, apa kabar? Halo Kak Ika, Kiko sehat. Kiko luar biasa. Kalau adik-adik di rumah gimana? Sehat gak? Itu pada bilang sehat Kak Ika. Wah, senang deh kalau adik-adik di rumah sehat. Terus makin pinter karena udah pada sekolah ya. Iya, Kiko juga udah masuk sekolah lagi tahu. Udah kelas 6. Wah, bentar lagi SMP ya Kiko ya. Iya Kak. Adik-adik, Kiko, kita mau cerita firman Tuhan hari ini. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Oke. Ya, mari kita berdoa. Adik-adik di rumah bisa duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk perlindungan Tuhan. untuk perlindungan Tuhan. Kami bersyukur juga Kami bersyukur juga untuk Papa dan Mama untuk Papa dan Mama sehat-sehat sehat-sehat dan pekerjaannya dan pekerjaannya diberkati Tuhan. diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami mau dengar cerita firman. kami mau dengar cerita firman. Berikan kami Berikan kami telinga telinga untuk mendengar untuk mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Jadikan kami Jadikan kami menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang penurut yang penurut kepada Tuhan kepada Tuhan dan orang tua. dan orang tua. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay. Jadi pada pintar nih doanya ya. Duduk Iya manis, dong, ikut Kak. berdoa, luar biasa. Hari ini kita akan cerita tentang hal berdoa. Yang kita habis lakuin ya Kak. Iya. Nah sekarang kakak mau tanya, adik-adik di rumah suka berdoa nggak? Ayo angkat tangannya. Kiko gimana Kiko? Kiko berdoanya pas Mau bangun makan? tidur sama makan dong. Waduh, ya nggak apa-apa sih. Memang kalau mau makan itu harus berdoa, ya. Bangun tidur berdoa, bersyukur. Nah, tapi kita mau dengar dulu deh cerita firman Tuhan ya. Kita mau dengar maksudnya berdoa itu, hal berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Kiko mau tahu nggak? Mau dong Kak. Oke, dengerin ya Kiko ya. Adik-adik di rumah juga dengerin. Adik-adik yang udah bisa baca bisa ikutan baca. Ya, kalau yang belum bisa baca dengar baik-baik ya. Kakak bacain dalam Lukas 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Hal berdoa. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-13 ya. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Jadi murid-muridnya nanya sama Tuhan, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ayat yang kelima, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti,
seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nih, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, ya, dikatakan ayat ke-8, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga untuk memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat ke-9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah, ini ketok, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi adik-adik, di sini Yesus mengajarkan bagaimana kita berdoa. Nih, ceritanya kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, sama seperti seorang sahabat tadi perumpamaannya, tolong dong aku minta 3 roti, pinjam 3 roti. Terus sahabatnya udah lagi enak-enak tidur, lagi ngantuk ya kau malam-malam. Iya, terus diganggu, misalnya Kiko, tolong dong pinjamin aku 3 roti, aku ada teman mau datang ke rumah. Terus Kiko tuh lagi tidur enak-enak. Gimana kira-kira? Kiko memarah, bangunin Kiko tengah malam. Nah, tapi teman Kiko terus minta, ayo dong minta tolong, nggak tahu malu sampai karena yang minta itu adalah sahabat Kiko, jadi dia nggak tahu malu. Orang aku minta sama sahabatku kok nggak apa-apa gitu. Nah, dari firman tadi Kiko tahu kan akhirnya temannya tadi apa yang minta tadi apa? Gimana? Ngasih dia Kak, ngasih rotinya. Iya, ngasih rotinya karena ia meminta kepada sahabatnya, dan sahabatnya minta terus, nggak menyerah, nggak sekali udah jangan ganggu. Dia nggak langsung pulang, nggak ngambek, tapi tolong dong gitu. Iya, Kiko kalau jadi sahabatnya juga kasihan sih Kak, apalagi kan dia butuh. Iya, karena itu butuh. Nah, itu yang diajarkan Tuhan tentang hal berdoa kepada adik-adik di rumah, juga buat kita semua. Ternyata kalau kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah sahabat kita. Jadi nggak usah malu minta sama Tuhan, nggak usah malu minta berulang-ulang. Oh, jadi kalau gini Kak, waktu itu Kiko pernah berdoa. Kiko pengen dapat ranking 1. Kiko berdoa tiap hari, tapi nggak dapet. Berarti caranya Kiko harus berdoa terus sampai Kiko dapat ranking 1 nanti ya? Ya Kiko belajar nggak? Belajar sih. Belajarnya gimana? Sambil main TikTok nggak belajarnya? Oh tidak dong Kakak. Ya kalau misalnya pengen ranking 1, nah dilihat dulu belajarnya bener nggak, serius nggak, udah sungguh-sungguh nggak belajarnya, terus berdoanya gimana. Nah Tuhan juga mengajarkan supaya kita meminta dengan sungguh-sungguh. Nah di ayat yang ke-9 coba Kiko bisa baca, dan teman-teman adik-adik di rumah ayo ngikutin apa yang dibaca Kiko. Ayo teman-teman, Kiko udah hafal. Kita baca ya. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu,
Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Wow, ternyata luar biasa. Ada 3 hal yang harus kita lakukan saat kita berdoa, adik-adik. Yang pertama, Minta, coba adik di rumah, minta mintalah maka akan diberikan, kepadamu, carilah maka akan Maka- kamu akan maka kamu mendapat. akan Tadi Kiko mendapat. lupa. Gak apa-apa Kiko, ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ternyata ketika kita berdoa juga, kita berdoanya harus sungguh-sungguh adik-adik. Dan apa yang terjadi kalau kita berdoa? Ayat yang ke-10 kakak bacain ya. Ini kakak bacain. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintunya dibukakan. Ya, jadi adik-adik, kita harus menyadari bahwa ternyata berdoa itu sangat penting. Ya, gimana Kiko? Berdoa itu penting gak Kiko kira-kira buat Kiko? Penting banget ya Kak. Dan gak boleh sekali-sekali doang, harus setia berdoa sama Tuhan terus-terusan. Iya, karena ketika Kiko meminta berdoa apa yang dibutuhkan, itu pasti Tuhan tahu nggak kalau Kiko membutuhkan sesuatu. Oh, ini Kiko ini membutuhkan, misalnya, ayo kira-kira Kiko pernah berdoa buat apa? Kiko dulu pernah berdoa buat beli handphone, tapi waktu itu Kiko masih kelas 3 SD. Terus gimana? Tapi akhirnya Kiko berdoa gak dibeliin mama. Kiko berdoa lagi besoknya gak dibeliin mama lagi. Ternyata Kiko dibeliin HP-nya baru pas kelas 6 Kak. Pas Kiko lagi butuh banget. Nah iya adik-adik, sama kayak kita minta sama mama aku minta handphone, sama kayak Kiko tadi. Tapi saat itu handphone belum jadi butuh banget. Kalau handphone untuk dijadikan buat main game itu nggak terlalu butuh banget. Tapi setelah sekarang sekolah online, Kiko butuh banget gak itu handphone? Butuh banget Kak. Nah, ketika Tuhan melihat, ya orang tua juga kita melihat bahwa kita membutuhkan, kayak misalnya Kiko membutuhkan handphone, pasti apa? Akan diberikan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Iya Kak, bener banget. Nih ada ayat yang bagus juga nih, kita baca dulu ya adik-adik. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Kiko hafal Kak, Kiko boleh bacain gak Kak? Boleh, sama dia di rumah kita baca bersama-sama ya. Bareng-bareng deh bacanya deh. Oke. Ya 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya kakak garis bawahin, selalu berdoa dengan tidak Jemu-jemu. Jadi selalu berdoa. Apapun yang menjadi keinginan kita, permintaan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, satu hal yang harus kita ingat bahwa apa? Harus selalu berdoa. Dan ada lagi, dengan tidak jemu-jemu sampai kita menerimanya. Ya, sampai waktu yang sudah, oh ini sudah waktunya nih menerima jawaban doa. Misalnya adik-adik berdoa buat apa? Tuhan, aku pengen punya adik misalnya gitu. Tuhan, aku pengen punya tas baru. Kalau minta tas baru sekarang kan tas sekolah belum kepake. Nah misalnya apa yang kita butuhkan? Tuhan, aku mau papa mamaku sehat gitu. Jadi apapun yang menjadi keinginan kita, apapun menjadi kebutuhan adik-adik di rumah, satu hal yang harus kita lakukan adalah selalu berdoa. Gimana Kiko? Jadi gimana setelah dengar ini, gimana? Udah ngerti nggak? Ngerti Kak, Kiko jadi lebih
pengen lagi berdoa tiap hari supaya keinginan Kiko didengar sama Tuhan Yesus sampai waktu yang tepat. Iya Kiko, kakak juga banyak cerita apa yang kakak doakan dijawab oleh Tuhan. Dan ada juga yang setelah beberapa tahun baru dijawab sama Tuhan. Wah, bertahun-tahun gitu ya, Kak. Iya, tapi selama bertahun-tahun itu kakak terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan setelah kakak melihat bahwa udah waktunya Tuhan, ternyata doa kakak dijawab oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik di rumah, hari ini kita belajar betapa pentingnya kita berdoa. Jadi bukan hanya doa makan, ya, bukan hanya doa mau tidur, bangun, enggak. Misalnya gini nih, kita kan ada tuh doa setiap Selasa dan Jumat. Nah, adik-adik ikutan aja doa sama papa mama di rumah. Ada berdoa macam-macam pokok doanya. Nah, di situ kita belajar bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Di situ kita belajar bagaimana kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, pasti Tuhan menjawab. Oke adik-adik, ngerti nggak? Ngerti, Kak. Nah adik-adik, hari ini kita udah belajar tentang berdoa, bagaimana hal berdoa yang diajarkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan apa yang terbaik, karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin adik-adik. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau tutup dalam doa. Kita akan lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, bagaimana kami diajarkan untuk hal berdoa. Kami berdoa, kami meminta, kami mencari, maka kami akan mendapatkan Tuhan. Kami mengetok, maka pintu akan dibukakan. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Tuhan dan juga sahabat bagi setiap kami. Sahabat menjadi teman buat setiap adik-adik di rumah, bahwa kami tidak akan pernah malu. Kami akan terus menerus tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa kepada Tuhan, menaikkan doa-doa permohonan kami, karena kami tahu Bapa, bahwa Bapa tahu yang terbaik untuk setiap adik-adik di rumah, buat setiap kami juga Tuhan. Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktumu Tuhan. Dan kami hari ini menyadari bahwa pentingnya untuk berdoa dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa apa yang akan kami terima itu adalah jawaban dari setiap doa-doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik di rumah, menjadi adik-adik yang suka berdoa, menjadi adik-adik yang suka menyembah Tuhan, adik-adik yang suka membaca firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang didoakan adik-adik di rumah, Tuhan akan menjawabnya, dan adik-adik di rumah akan menerima semua jawaban doa mereka Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita hari ini. Kami menaikkan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Wah adik-adik, kita bersyukur kita udah selesaikan ibadah ini ya, Kak. Kakak lapar nih kayaknya. Jadi bingung. Kita bersyukur kita udah selesaikan cerita kita hari ini, dan doa kakak adik-adik di rumah sehat-sehat, jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah pakai apa? Pakai masker. Iya. Terus kalau keluar rumah, masuk rumah apa? Cuci tangan. Terus satu lagi apa? Menjaga jarak. Oke adik-adik, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.